Bawa 28 kg sabu, 4 kurir ditangkap. Produk kreatif Bali mendunia. Wapres pimpin upacara pemakaman Ibu Karlina. Menlu RI perkuat arah diplomasi Indonesia. Tak dinikahi pacar, wanita 19 tahun buang bayi di Kolcem. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Cila. Selamat pagi Dewi, apa kabar hari ini? Luar biasa pastinya dengan semangat. Kalau Cila apa kabar hari ini? Luar biasa, pastinya sudah tidak sabar Ya. lagi untuk memberikan beragam informasi ke pemirsa Sinpo TV. Benar sekali, selain 5 informasi yang telah kita hantarkan, kita juga akan menghadirkan sejumlah informasi tentang politik dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Pastinya, selain itu ada pula berita mengenai peristiwa baik itu dari Indonesia maupun dari internasional. Wah. Bersama saya Priska Priscila. Dan saya Dewanik, berikan informasi menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama dari tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Labuhan Batu berhasil mengagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 28 kg yang rencananya akan dikirim ke luar provinsi. Petugas berhasil mengamankan 4 orang kurir dalam pengiriman tersebut. Keempat tersangka diduga kurir tersebut diamankan di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Terungkapnya peredaran narkotika jenis sabu bermula dari informasi masyarakat menyebutkan adanya pengiriman paket sabu dalam jumlah besar yang rencananya akan dikirim keluar dari Provinsi Sumatera Utara. Pengiriman barang haram tersebut dilakukan melalui jalur darat dengan 2 gelombang dengan orang yang berbeda. Direktur Reserse Narkoba Poldasu Kombes Calvin Simanjuntak dalam keterangan persnya pada Selasa 7 Oktober 2025 sore mengatakan dari laporan warga yang diterima, petugas langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 4 pelaku. Keempatnya ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dari lokasi pertama, petugas berhasil menyita 13 kg sabu. Sementara dari lokasi kedua, petugas berhasil menyita 15 kg sabu. Operasi antara Direktorat Narkoba dengan Polres Labuhan Batu. Ada 2 kasus yang diungkap sangat signifikan. Yang pertama, 13 kg sabu dengan 2 tersangka, dan yang kedua adalah 15 kg sabu dengan 2 tersangka. Calvin mengungkapkan selama operasi gabungan yang dilakukan Poldasu dan Polres Labuhan Batu serta Polres Labuhan Selatan dalam kurun waktu 10 bulan, petugas berhasil menyita sabu-sabu seberat 43 kg sabu, 3,3 kg ganja, 1.200 butir pil ekstasi, dan mengamankan 649 tersangka diduga pemakai dan pengedar. Titik operasi yang dilakukan petugas di antara lokasi hiburan malam, areal perkebunan, rumah kos-kosan dan kontrakan, serta jalur lintas laut dan darat. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, unsur kapal perang TNI AL Kri Surik 645 berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika di perairan Selat Malaka pekan kemarin. Pada 5 Oktober 2025 diserahkan serah terima berkas perkara, barang bukti dan 33 awak kapal termasuk nahkoda kepada penyelidik Lanal Tanjung Balai Asahan. Unsur kapal perang TNI AL yaitu KRI Surik 645 di bawah Satuan Kapal Cepat Koarmada 1 berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika di perairan Selat Malaka pekan kemarin. KRI Surik 645 tersebut tengah melaksanakan patroli keamanan laut di bawah kendali operasi Guskamla Koarmada 1, menghentikan kapal yang diketahui bernama KM Pasifik 2 berbendera Indonesia. Penangkapan ini merupakan implementasi dari Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas peredaran narkoba. Pada pemeriksaan awal ditemukan sejumlah kejanggalan administrasi seperti ketidaksesuaian jumlah ABK, antara buku sijil dan kru list, serta beberapa awak yang tidak tercatat resmi. Berdasarkan hasil penggeledahan, prajurit KRI Surik 645 menemukan 49 paket sabu, metamfetamin siap konsumsi yang akan diedarkan melalui jalur laut. Selanjutnya, KM Pasifik 2 dikawal menuju muara Sungai Asahan untuk diserahkan dan proses hukum lebih lanjut di Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan, Lanal TBA.
Kemudian pada 5 Oktober 2025 diserahkan serah terima berkas perkara, barang bukti, dan 33 awak kapal, termasuk nahkoda kepada penyidik Lanal Tanjung Balai Asahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pria di Bandar Lampung kembali berurusan dengan hukum setelah kedapatan menyimpan ratusan paket sabu siap edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti seberat lebih dari 200 gram. Polsek Teluk Betung Selatan menangkap seorang pria pengedar sabu-sabu berinisial YL, berusia 51 tahun di rumahnya di Jalan Ikan Lumba-Lumba, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 125 paket sabu-sabu dengan berat total mencapai 272,05 gram yang disimpan dalam sejumlah plastik klip bening siap edar dan sejumlah barang bukti lainnya. Polisi mengungkap YL menjual sabu dengan harga bervariatif, mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per paket. Ia pun ternyata merupakan residivis kasus serupa dan dipenjara di Lapas Waihui pada tahun 2016. Kami mendapatkan informasi bahwa akan adanya transaksi di Jalan Ikan Lumba-Lumba nomor 44 RT 29 di Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan. Dari situ kita mengamankan inisial tersangka YL, umur 51 tahun, yang paling pojok. Jadi setelah itu kita kembangkan, kita geledah rumahnya, ditemukan 125 paket tip berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 272 gram, 2 buah timbangan digital, 1 unit HP, 1 kantong plastik berisikan plastik klip kosong, 1 plastik berisikan potongan sedotan, dan 2 plastik kertas kalender yang dibuat klip kecil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara hingga seumur hidup bahkan mati. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjutkan dari kasus Jaksa Gadungan yang sempat menghebohkan publik, kini ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka terbukti telah melakukan pemerasan sejumlah pejabat di Kabupaten Oki. Usai dilakukan pemeriksaan intensif Kejati Sumsel, menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus Jaksa Gadungan di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. BA, seorang ASN aktif di pemerintahan Kabupaten Waikanan, Lampung, bersama rekannya EF, pekerja swasta, turut membantu ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari keterangan Asdipsus Kejati Sumsel, Adrian Syah menjelaskan bahwa keduanya melakukan tindak kejahatan tersebut dengan modus para tersangka mencari pejabat-pejabat Oki yang sedang tersandung hukum. Dari situ, tersangka memeras korbannya dengan iming-iming kasus tersebut akan ditutup oleh para tersangka. Modus operandi para tersangka ini terbilang rapih dan terlihat banyak pejabat yang terkecoh oleh Jaksa Gadungan ini. Tersangka BA selaku PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan mengaku sebagai jaksa dengan atribut lengkap yang berasal dari Kejaksaan Agung RI guna untuk menyelesaikan permasalahan orang-orang yang tersangkut tindak pidana korupsi di lingkungan wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dan tersangka SD yang merupakan warga sipil turut serta dengan tersangka BA untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi sesuai dengan fakta yang terungkap dalam penyidikan bahwa mereka berdua ini mempunyai inisiatif untuk mendatangi beberapa pejabat di Oki, Kabupaten Oki, dengan menggunakan atribut jaksa lengkap supaya agar orang-orang yang berhubungan dengan mereka dapat meyakini bahwa tersangka BA ini dapat menyelesaikan beberapa perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Oki. Seperti itu kurang lebihnya. Kedua tersangka kini resmi ditahan di Rutan Pakco Palembang selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Yudo Handoko, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Gara-gara listrik padam, 2 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terjebak di dalam lift gedung 1 atap pemerintah Kota Bandar Lampung, Lampung. Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan saat proses evakuasi berlangsung. 2 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terjebak di dalam lift gedung 1 atap pemerintah Kota Bandar Lampung, Lampung pada Senin 6 September 2025 sore. Insiden terjadi saat kedua pegawai tersebut turun dari lantai 8 dan tiba-tiba listrik mati hingga lift pun turut berhenti. Saat itu sempat terjadi kepanikan saat proses evakuasi yang berlangsung cukup lama sebab petugas harus membuka pintu lift secara manual. Setelah pintu berhasil dibuka, kedua pegawai pun dibantu keluar oleh petugas keamanan dan sejumlah pegawai secara perlahan melalui celah lift. Ya? Lampunya kurang tahu. Oh, kalau pertimbangan kurang lebih setengah jam ya? Iya. Berapa orang bang gitu bang? Kayaknya 2 tadi dengan. Oh, iya. Jadi tadi tiba-tiba liftnya mati gitu ya bang? Gitu. Iya, karena mati lampu otomatis langsung mati. Terus petugasnya tadi lama bener? Kenapa mas? Kurang tahu sih bang. Nggak ada di lokasi ya? Iya. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah Kota Bandar Lampung terkait penyebab padamnya listrik maupun ketiadaan daya cadangan di gedung pelayanan publik tersebut. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari sebanyak 41 rumah warga di Desa Pematang dan Cisere, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, rusak setelah diterjang angin puting beliung pada Selasa 7 Oktober 2025 pada sore hari. Selain merusak rumah, sejumlah pohon juga tumbang dan menutup akses jalan desa. Hujan deras disertai angin puting beliung juga merusak sebanyak 41 rumah warga di Desa Pematang dan Cisere, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 7 Oktober 2025 sore. Selain merusak rumah warga, sejumlah pohon berukuran besar juga bertumbangan hingga menutup akses jalan desa. Menurut keterangan warga, peristiwa ini terjadi saat wilayah Tiga Raksa dilanda hujan deras. Namun tiba-tiba angin kencang menerpa hingga membuat warga panik berlarian keluar rumah. Beruntung tidak ada warga yang terluka dalam peristiwa ini karena banyaknya warga yang berhasil menyelamatkan diri. Suaranya udah bergemuruh kayak begitu, tahu-tahu pas keluar ininya udah ini semua, anginnya kenceng banget. Nyampe pohon aja sampai tumbang semua di sebelah. Ini kayak begitu di atas aja. Banyak ke rumah semua di sebelah aja kakak Ibar sama, dia ke pohon yang tumbang, ketimpa depannya. Iya. Tetangga di depan sama asbesnya sama kayak terbang kayak begitu. Kayak ini kan di sebelah sini terbang, asbesnya nggak ada. Takut soalnya kan ada punya anak kecil, dia lagi tidur sengaja ditemenin. Takut kalau mau keluar juga kan kalau banyak duduk kayak begitu takut Pak. Hujannya gede juga. Dari hasil pendataan, cucu Abdul Roshid, Camat Tiga Raksa, mengatakan ada sebanyak 41 rumah warga yang terdampak angin puting beliung. 25 rumah di Desa Pematang dan 16 rumah di Desa Cisere. Namun demikian rumah warga yang terdampak seluruhannya hanya mengalami rusak ringan pada atap. Terjadi angin kencang yang terjadi di wilayah Kecamatan Tiga Raksa, khususnya di wilayah Desa Pematang dan Desa Cisere. Tadi menurut laporan dari perangkat desa bahwa untuk di Desa Pematang jumlah yang terdampak yaitu rusak ringan, ada yang gentengnya jatuh kemudian terbawa angin itu kurang lebih 25, sedangkan untuk di Desa Cisere itu jumlahnya 16. Rata-rata genteng. Ya, genteng atau asbes yang lepas akibat angin kencang yang melanda di wilayah khususnya di wilayah Tiga Raksa sebelah selatan ya. Langkah-langkah pertama adalah pendataan. Tadi memang ada beberapa pohon yang tumbang. Kita lakukan juga karena kita punya redcar relawan yang ada di bawah Tagana, kemudian dari DLHK juga melakukan pembersihan pohon-pohon yang tumbang dan juga dibantu oleh TNI Polri, oleh perangkat desa yang ada di wilayah. Alhamdulillah tadi sudah berjalan kaitan dengan beberapa ruas. Ada ruas yang jalan Cisere menuju Pematang itu ada pohon tumbang sudah dibereskan. Sekarang adalah pendataan atau asesmen terhadap rumah-rumah yang terdampak. Pihak Kecamatan Tiga Raksa akan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Tangerang dan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meminta bantuan bagi warga yang terdampak. Sementara itu di lokasi lainnya hujan deras disertai angin puting beliung juga merusakkan puluhan rumah di kawasan Limo Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat Doni Satya mengatakan di kawasan RT 04 RW 10 Kelurahan Grogol,
tercatat ada 6 rumah warga yang terdampak angin puting beliung. Kejadian tadi sih ada sekitar 6 rumah warga. Juga tadi banyak pohon yang tumbang. Kondisi gimana sih kira? Apanya? Rumahnya kondisi sebagian besar warga. Sebagian besar ya asbesnya pada terbang, genteng juga pada terbang. Rata-rata memang ada orang yang di dalam. Tadi kalau ini ada yang kerja, ada yang ibu-ibunya pada ngaji, jadi kosong rumah. Tapi nggak ada yang timpa Pak, warga? Nggak ada. Terus hujan sih nggak ada, cuma anginnya yang muter tuh dari arah utara tadi, udah bawa genteng. Lama nggak sih Pak tadi? Kejadian angin sih nggak lama, kalau hujan juga sebentar. Cuma dadakan itu angin tuh kencang, udah nyapu semua. Dari 3 wilayah yakni Grogol, Krukut, dan Limau, tercatat ada sebanyak 44 rumah maupun bangunan rusak imbas dari peristiwa angin puting itu. Dari Tangerang, Banten, dan Depok, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Di tempat lainnya ada 2 billboard berukuran raksasa di Kelurahan Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten yang roboh diterjang hujan deras dan angin kencang pada Selasa 7 Oktober 2025. Akibat kejadian ini, 2 orang yang merupakan ibu dan anak menjadi korban. Peristiwa terjadi saat hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah Ciputat pada Selasa 7 Oktober 2025 malam. 2 billboard berukuran besar yang berdiri di tepi jalan tiba-tiba roboh dan menimpa beberapa bangunan di sekitarnya. Sedikitnya 5 rumah, 8 unit kontrakan, serta 2 sepeda motor mengalami kerusakan akibat tertimpa reruntuhan besi billboard. Selain bangunan dan kendaraan, seorang ibu dan anak juga dilaporkan menjadi korban dalam insiden tersebut. Keduanya kemudian dievakuasi warga ke fasilitas kesehatan terdekat. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian guna keperluan penyelidikan. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satreskrim Polresta Cirebon yang berhasil menangkap seorang wanita muda berusia 19 tahun yang tega membuang bayi kandungnya di kolong jembatan. Pelaku mengaku nekat membuang bayi tersebut lantaran malu sang pacar tidak mau menikahinya. Jajaran Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat mengungkap kasus pembuangan bayi baru lahir pada Selasa 7 Oktober 2025 sore. Dalam pengungkapan tersebut, seorang wanita muda berusia 19 tahun berinisial RA digelandang lantaran terbukti telah melakukan pembuangan bayi kandungnya sendiri pada pertengahan September lalu. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka yang masih berusia 19 tahun itu tega membuang bayi baru lahir lantaran sang kekasih tidak mau bertanggung jawab dan menikahinya. Parahnya lagi, proses persalinan bayi tak berdosa itu pun dilakukan secara sendiri di kamar mandi rumahnya. Panik dan takut menjadi bahan cemoohan masyarakat karena melahirkan bayi tanpa seorang ayah, tersangka langsung membuang bayi baru lahir beserta ari-arinya di kolong jembatan Martapada Kulon. Tersangka melakukan kekerasan terhadap bayi yang telah dilahirkannya karena yang bersangkutan merasa malu ya, anak yang dilahirkan tidak punya bapak, tidak dinikahi secara sah gitu ya. Dan ketika dilahirkan di dalam kamar mandi, tersangka membiarkan plasenta atau ari-arinya tidak diikat gitu. Kemudian tersangka membawa ke klinik, tidak dibawa ke klinik, melainkan langsung membuang bayi beserta ari-arinya di bawah jembatan sehingga bayi tersebut meninggal dunia. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Artika, kontributor Simpo TV melaporkan. Panik berhamburan hingga aksi tarik-menarik barang dagangan mewarnai razia pedagang kaki lima yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Tak sedikit pedagang yang langsung mengevakuasi barang dagangan menjauh dari lokasi agar tidak diangkut paksa petugas. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi sontak membuat para pedagang panik. Secepat kilat, mereka langsung berhamburan berbenah mengevakuasi barang dagangannya yang dijajakan di atas trotoar. Aksi tarik-menarik barang dagangan pun terjadi lantaran ada beberapa pedagang yang nekat berjualan di area taman. Meski sempat memanas, namun ketegangan mereda setelah petugas membiarkan para pedagang memindahkan barang dagangan mereka. Razia kembali digelar menyusul kian maraknya pedagang kaki lima yang menguasai sepanjang trotoar
jalan di kawasan Pasar Tanah Abang. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan para pedagang juga dituding setelah mengambil hak pejalan kaki. Sesuai arahan pimpinan Pak Kasatpol PP Jakarta Pusat, kita harus sering rutin mengontrol wilayah kawasan Pasar Tanah Abang. Karena disinyarin pedagang mulai mengokupasi. Menjelang nanti mendekati bulan puasa, tentu mereka lebih banyak lagi. Banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan ada pedagang yang mengokupasi seluruh badan trotoar. Di sini kita hadir seminggu sekali, seminggu 2 kali. Pada razia kali ini petugas mengangkut lapak dan barang dagangan milik pedagang yang sudah beberapa kali terjaring. Petugas mengancam akan menindak tegas para pedagang jika masih nekat berjualan dengan menguasai trotoar jalan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pihak imigrasi berhasil menjaring ratusan warga negara asing yang teridentifikasi tidak memiliki kelengkapan administrasi izin tinggal di tanah air. Penangkapan tersebut dilakukan melalui operasi Wirawaspada yang digelar selama 3 hari berturut-turut. PLT Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengungkapkan pengamanan terhadap para WNA negara asing ini dilakukan sejak 3 hingga 5 Oktober dalam operasi Wiraspada di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Diketahui 12 kantor imigrasi kawasan Jabodetabek terlibat aktif dalam operasi tersebut. Dalam operasi ini sebanyak 229 WNA diperiksa para petugas. Dengan rincian hasilnya sebanyak 196 orang terindikasi melanggar sejumlah peraturan keimigrasian di tanah air, seperti overstay hingga minimnya kelengkapan administrasi yang memadai. Adapun dalam operasi Wirawaspada kali ini, warga negara asal Nigeria yang tertangkap sebanyak 82 dari 196 orang. Yudi menerangkan operasi ini dilakukan secara humanis tanpa adanya perlawanan dari seluruh warga negara asing. Dari 196 tersebut, jenis pelanggaran yang paling banyak kami temukan adalah penyalahgunaan izin tinggal sebanyak 99 kasus atau sekitar 43% dari pelanggaran. Selain itu ditemukan 20 kasus overstay, 11 investor fiktif, 9 sponsor fiktif. Jadi yang fiktif ada selain investor, sponsornya juga fiktif. Serta pelanggaran administrasi lainnya seperti tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau alamat yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Berdasarkan kewarganegaraan, warga negara Nigeria menjadi kelompok terbanyak yang terjaring dalam operasi Wirawaspada kali ini, yaitu sebanyak 82 orang. Selanjutnya diikuti oleh India sebanyak 28 orang, Spanyol 21 orang. Secara keseluruhan operasi ini memeriksa warga negara asing dari 33 negara. Diketahui memang keimigrasian masih terus mendalami terkait sejumlah indikasi kriminal lainnya dari para WNA yang berhasil dijaring. Lebih lanjut, operasi Wirawaspada ini dinilai efektif dilaksanakan terhadap para WNA nakal, terlebih statistik wisatawan mancanegara terus meningkat di Indonesia. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan terjadi di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Satu unit mobil SUV yang dikemudikan WNA asal China menabrak sepeda motor hingga menyeret ratusan meter. Diduga pengemudi WNA tersebut dalam keadaan mabuk. Inilah detik-detik saat mobil SUV yang dikemudikan MLY, WNA asal China menyeret sepeda motor warga di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin 6 Oktober 2025 malam. Warga yang berada di lokasi kejadian sontak mengejar dan meminta pengemudi untuk berhenti. Namun mobil terus melaju hingga sejauh 3 km dari lokasi tabrakan. Mobil jenis SUV Pajero yang dikemudikan WNA China ini berhenti setelah menabrak trotoar jalan. Sepeda motor yang terseret di bawah mobil pun terlihat mengalami kerusakan parah.
Warga yang geram kemudian meluapkan kekesalan mereka kepada pengemudi yang terlihat sedang mabuk berat di dalam kendaraannya. Selasa 7 Oktober 2025 sore, Kapolsek Pasar Kemis AKP Syamsul Bahri mengatakan, peristiwa bermula saat SUV yang dikemudikan MLY melaju dari arah Lavon 2 menuju gerbang tol Cikupah. Sementara pengendara motor bernama Rizky melaju dari arah sebaliknya. MLY yang saat itu dalam kondisi mabuk tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak korban dan menyeretnya hingga 100 meter. Beruntung, saat itu korban melompat dari sepeda motor sehingga hanya mengalami luka ringan, meski sepeda motornya mengalami kerusakan cukup parah. Usai terlibat kecelakaan, MLY kemudian diamankan ke Polsek Pasar Kemis untuk dimintai keterangan bersama mobil SUV yang dikemudikannya. Kalau untuk identitas pengemudi ini untuk identitas pengemudi inisial ML, warga negara asing. Dari hasil pemeriksaan unit Lantas Polsek Pasar Kemis pada saat pengemudi dibawa ke kantor Polsek Pasar Kemis mengalami muntah yang disebabkan dari minuman beralkohol. Dan kan itu motor sempat terseret berapa kilometer guys? Kurang lebih 100 meter dari TKP. Untuk langkah-langkah kepolisian Polsek Pasar Kemis terkait dengan kejadian tersebut, pertama mendatangi TKP, terus setelah mendatangi TKP membawa barang bukti dan pengemudi ke kantor Polsek Pasar Kemis guna diambil keterangan lebih lanjut. Dan pada hari itu juga malam itu juga antara pengemudi Mitsubishi Pajero dan korban melaksanakan musyawarah di Polsek. Insiden kecelakaan kemudian berujung damai setelah pengemudi SUV mengganti kerugian korban dan menanggung biaya pengobatan korban di rumah sakit. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sheila dan pemirsa, sama-sama kita saksikan bahwa memang dari informasi tadi dapat kita petik banyak sekali kegiatan ataupun salah satunya untuk melindungi diri kita dan juga orang lain. Karena kalau kita menyaksikan sama-sama kejadian ini perlu sekali untuk diteliti. Apabila pengendara untuk mau mengendarai harus siap diri, jangan melakukan hal-hal ataupun seperti yang kita saksikan bahwa ini dalam kondisi mabuk dapat mengendarai ataupun juga dalam kondisi mengantuk seperti itu ya Sheila. Tentunya itu menjadi perhatian bersama dan juga menjadi pembelajaran untuk kita bersama agar tetap selalu bertanggung jawab, mengingat kondisi menyetir ataupun mengemudi itu seharusnya dilakukan dalam kondisi sadar sepenuhnya. Tidak berada dalam pengaruh alkohol ataupun bahkan obat-obatan terlarang lainnya. Namun puji Tuhannya, alhamdulillahnya sang WNA tersebut juga sudah menyadari kesalahannya dan juga bertanggung jawab. Sehingga artinya damai ya dalam proses ini. Betul, sehingga diharapkan sang korban nantinya bisa segera pulih, kembali bekerja dan juga sembuh. Dan kita dapat saksikan bahwa tadi informasinya korban memang mengalami luka ringan. Kita bersyukur bahwa ini tidak mencelakai orang-orang lebih lagi karena korban hanya ada satu, tapi kita berharap bahwa setiap pengendara itu tetap lebih berhati-hati dalam mengendarai. Pastinya, dan tentunya pemirsa kami masih akan menjadikan informasi lainnya terutama mengenai produk kreatif Bali yang mendunia. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Pulau Dewata Bali selain terkenal dengan keindahan alam serta keunikan destinasi wisatanya, ternyata menghasilkan berbagai produk kreatif unggulan. Salah satunya produk keramik lokal yang kini produknya sudah mendunia. Di salah satu sentra kerajinan keramik lokal di kawasan Desa Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, para pelancong diajak mencoba aktivitas unik, yaitu membuat keramik sekaligus membeli oleh-oleh berbagai perabotan unik berbahan keramik. Melancong ke Pulau Dewata, wisatawan tidak melulu hanya bisa menikmati eksotisnya pantai-pantai di Bali.
bagi pelancong yang ingin mencoba aktivitas unik sekaligus membeli oleh-oleh yang berbeda. Cobalah mampir ke Jenggala Keramik, salah satu kerajinan keramik lokal Bali di kawasan Desa Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, yang kini produksinya sudah mendunia. Begitu memasuki lokasi workshop, pengunjung bisa belajar membuat berbagai macam keramik maupun melukis di atas tembikar. Aktivitas ini cocok banget bagi pelancong yang ingin healing dengan cara berbeda, lebih tenang, kreatif, dan tentu saja menyenangkan. Jika belum percaya diri membuat keramik, wisatawan juga bisa berkeliling untuk menyaksikan secara langsung proses pembuatan berbagai jenis keramik. Setelah mengetahui proses produksi, wisatawan akan diajak memasuki ruangan pameran dan juga galeri utama, tempat yang sering menjadi lokasi diadakannya pameran seni. Di sini pengunjung bisa menyaksikan sekaligus membeli manufaktur peralatan makan kaca dan keramik dengan desain yang terkemuka. Koleksi keramik Jenggala sangat beragam, mulai dari peralatan makan seperti mangkuk, piring, gelas, dan poci, sampai hiasan rumah tangga seperti vas dan guci keramik. Jenggala Keramik bahkan mempelopori gaya desain organik yang unik dengan kombinasi warna dan kaca di seluruh koleksi peralatan makan keramiknya. Desain yang dihasilkan juga terinspirasi dari akar budaya dan lingkungan keseharian masyarakat Bali. Produk yang dihasilkan bahkan sudah banyak digunakan di berbagai restoran, resort, dan hotel berbintang di Bali, serta melalang buana ke berbagai hotel maupun akomodasi wisata berbintang di Jepang, Singapura, Amerika Serikat, hingga negara-negara di Eropa. Keramik buatan Jenggala memiliki motif yang berbeda dengan keramik lainnya, karena setiap ukiran yang tertuang ke dalam keramik mencerminkan kehangatan budaya dan masyarakat Bali. Yes, here is everything is handmade, and I also really like the quality and the attention to detail they put into everything. So you specifically purpose to come to this place to buy something? Yes, exactly. What do you want to buy? A mug for my sister. For souvenir? Yeah, it's a present. Iya, sebetulnya Jenggala ini kalau lihat dari secara lokasi dan juga dari kita waktu itu juga mendesain sebagaimana ini untuk bisa menjadi tempat destinasi begitu. Kalau orang-orang pada saat di Bali mereka bisa menjadi tempat tujuan selain untuk juga bisa berbelanja. Di sini juga kan kita ada tempat untuk sengaja kita buat namanya penna pot. Jadi kalau ada keramik yang setelah dibakar pertama kali jadi biskuit, itu bisa mereka gambar dan kemudian kita bakar, kemudian kita kirimkan ke mereka tempat menginap gitu. Dan juga kita ada tempat di mana membuat makeup pot. Jadi kalau ada orang berlibur ke sini mau belajar membuat keramik juga disediakan juga. Jadi kalau ditanyakan dengan kalau ini jadi tujuan atau destination untuk wisata, iya gitu. Harga jual perabotan keramik Jenggala memang tergolong tinggi bagi masyarakat Indonesia kebanyakan, lantaran berkisar antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah per unitnya. Dengan kualitas yang sudah menembus pasar internasional, tidak mengherankan jika produk keramik yang dihasilkan kerap digunakan untuk berbagai acara kenegaraan, seperti makan siang dan makan malam pada event KTT G20 di Bali. Jenggala yang secara resmi berdiri pada 1976, awalnya hanyalah industri keramik rumahan. Pembuatan keramik bermula hanya untuk memenuhi pesanan berbagai peralatan makan dari sejumlah hotel di Bali. Seiring pesatnya perkembangan pariwisata di Bali, turut berimbas terhadap kemajuan kerajinan keramik lokal ini. Produksi kreatif yang dihasilkan bukan hanya menjunjung tinggi akar budaya berbasis kearifan lokal, tetapi juga memberdayakan perajin-perajin Indonesia sebagai titik awal dari inovasi dan kreativitas. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi berikutnya mengenai pengukuhan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Pengukuhan yang berlangsung di Gedung Monumen Pers Indonesia ini juga dihadiri Menteri Komdiji Mutia Hafid serta para ketua PWI Provinsi se-Indonesia. Kegiatan pengukuhan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat dihelat Sabtu 4 Oktober 2025. Pengukuhan dilaksanakan di Gedung Monumen Pers Indonesia Jalan Gajah Mada, Solo, Jawa Tengah.
Hadir dalam pengukuhan PWI Pusat antara lain Menteri Komdigi Mutia Hafid serta para ketua PWI Provinsi se-Indonesia. Hadir pula Wakapolda Banten Brigjen Pol Latif Usman serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Solo. Surat keputusan pengukuhan pengurus PWI Pusat dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekadang. Secara keseluruhan acara pengukuhan PWI Pusat berjalan lancar. Pengukuhan dilakukan Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir. Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa PWI merupakan bagian dari garda terdepan dalam menjaga memori kolektif bangsa, sekaligus mengawal demokrasi. Menteri Komdigi juga menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah daerah dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Menteri Komdigi juga menyatakan bahwa keberadaan PWI memiliki peran yang strategis dalam menjaga kualitas jurnalistik nasional. Tapi beberapa waktu lalu, mungkin sekitar 1 bulan lalu, kami datang ke Monumen Pers dan kemudian di saat kunjungan itu, kemerdekaan Indonesia yang memberitakan bangsa ini baik di dalam negeri maupun ke mancanegara. Itu kami merasa bahwa tempat ini kok pas sekali dalam kerangka nanti pengukuhan pengurus PWI Pusat untuk tahun 2025 sampai 2029. Mohon maaf, kurang 1 tahun, 2025 sampai 2030. Dari sini lahir peristiwa bersejarah, denyut kebangsaan yang membuat PWI sejak dilahirkan di tempat ini menjadi bagian dari garda terdepan dalam menjaga memori kolektif bangsa sekaligus mengawal demokrasi. Karena itu momentum pengukuhan hari ini kita harapkan bukan hanya seremonial tapi kesempatan berharga untuk menegaskan kembali arti penting pers sebagai cahaya kebenaran dan penguat persatuan bangsa. Pengukuhan PWI saat ini mengambil tema Bangkit Bersama Bersatu Merawat Keadaban Bangsa. Ketua PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan persatuan adalah kata kunci suksesnya organisasi. Tanpa adanya persatuan, organisasi akan lumpuh. Dan itu terbukti saat sebelum digelarnya Kongres Persatuan PWI. Utama kita adalah meningkatkan kompetensi wartawan anggota, terutama. Jadi kita harapkan ketika kita bersatu dan ini dalam proses dan insya Allah kita segera bersatu total, kita akan menjalankan program yang orientasinya adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalitas anggota wartawan. Itu yang pertama. Melalui apa? Melalui kompetensi wartawan dan berbagai pelatihan-pelatihan yang membawa anggota-anggota kita makin kompeten dan makin menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Yang kedua, kita akan terus berusaha bekerjasama dengan para stakeholder termasuk utamanya pemerintah dan masyarakat pers lainnya menguatkan ekosistem pers nasional. Apa itu? Agar pers nasional sehat, kuat, dan berkualitas. Kuat dalam ekonominya, perusahaan-perusahaannya hidup, perusahaan pers besar, kecil, dan menengah hidup, produk-produk pers sehat dan berkualitas. Pembinaan terhadap wartawan terutama yang bekerja di media arus utama sangat diperlukan agar pemberitaan tetap akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan publik. Di tengah derasnya arus informasi digital, media mainstream bersama PWI tetap menjaga garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh berita yang benar. Diharapkan kebijakan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi diterapkan secara nyata. Melalui program komunikasi publik, pelatihan jurnalistik, dan literasi digital di berbagai daerah. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama atau Kemenak ini menggelar Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional 2025, program untuk menyiapkan para calon pemimpin lintas agama yang inklusif. Akminas digagas sebagai ruang strategis untuk menempa mahasiswa dari berbagai latar belakang menjadi calon pemimpin bangsa yang inklusif dan berwawasan kebangsaan.
Pemerintah terus mempersiapkan calon pemimpin muda berkarakter dan inklusif melalui penjaringan ketat dan pembinaan digital untuk mencetak generasi yang mampu merangkul keberagaman dan menjaga persatuan bangsa dengan program Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional. Karena proses penjaringan mahasiswa dilakukan dengan sangat ketat melalui platform digital, termasuk Zoom, dengan persiapan yang matang mulai dari penulisan artikel hingga pemilihan talenta. Program ini diikuti mahasiswa terpilih berasal dari lintas agama dan berbagai daerah di Indonesia. Dalam pelatihan luring selama 1 pekan, peserta dibekali materi intensif tentang keberagaman, kepemimpinan, kolaborasi, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi digital. Gelaran ini mendapat sambutan dari mahasiswa. Sebanyak 1.192 peserta ikut seleksi. Setelah proses seleksi, hanya 100 orang terpilih yang berhak mengikuti program pelatihan. Para peserta akan mendapat bekal dari sejumlah narasumber berasal dari berbagai institusi strategis, mulai dari akademisi aktivis, tokoh riset, hingga pejabat tinggi negara. Salah satu topik penting yang dibahas dalam program ini adalah literasi digital dan peran media sosial. Karena mereka kita jaring dengan sangat ketat lewat platform digital, lewat Zoom, dengan mempersiapkan berbagai hal termasuk tulisan artikel tentang kepemimpinan, talent-talent yang mereka akan siapkan di sini, maka mereka akan kita siapkan menjadi pemimpin masa depan yang berlatar belakang inklusivisme, yang bisa membangun komunitas yang berbeda tapi tetap rukun. Jadi mereka adalah miniaturnya Indonesia, sehingga mereka nanti akan jadi jubirnya pemuda-pemuda Indonesia, mahasiswa Indonesia, mereka yang punya sifat inklusivisme, sifat yang heterogenitas, sehingga diharapkan pemimpin bangsa Indonesia ke depan, pemimpin yang kita siapkan seperti yang dalam Akminas ini. Bagi mahasiswa itu sendiri juga bagi publik. Nah, karena itu kita ingin mengedukasi mereka, akan jadikan medsos sebagai media edukasi untuk menyebarkan toleransi, menyebarkan keberagaman, menyebarkan gotong royong, dan seterusnya. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang nantinya akan memberikan virus-virus positif di media sosial. Mereka dianggap sebagai miniatur Indonesia yang diharapkan akan menjadi juru bicara bagi pemuda dan mahasiswa Indonesia. Dengan semangat inklusivisme dan kebinekaan, sehingga mencerminkan calon pemimpin bangsa yang mampu merangkul perbedaan demi persatuan Indonesia. Dari Jakarta, Esa Suliastaning, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 Polri di Desa Bantar Panjang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan nasional. Penanaman jagung serentak kuartal 4 Polri dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam kegiatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, Polri terus berkomitmen untuk mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional. Kapolri menyatakan berupaya memaksimalkan potensi lahan produktif melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kapolri menyebut saat ini total luas lahan dalam program ketahanan pangan Polri telah mencapai lebih dari 1,19 juta hektar. Terdiri atas 881.000 hektar lahan binaan Polri dan 313.000 hektar lahan baku sawah. Kapolri menegaskan program penanaman jagung akan terus dilanjutkan secara berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian nasional. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengklaim jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari bulan Januari hingga Agustus 2025 telah mencapai angka 10 juta kunjungan atau naik 10,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain wisatawan mancanegara, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara hingga bulan Agustus 2025 telah mencapai angka 807,5 juta atau meningkat 23,3% secara year on year. Industri pariwisata Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sabta Pesona pada Senin sore, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengungkap jika pada tahun 2024 Indonesia berhasil mencatat kedatangan 13,9 juta wisatawan mancanegara. Namun terhitung bulan Januari hingga Agustus tahun ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai angka 10 juta kunjungan atau naik 10,4% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sementara dari sisi wisatawan Nusantara, jumlah perjalanan yang mencapai lebih dari 1 miliar perjalanan pada tahun 2024 pada Januari hingga Agustus 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara telah mencapai angka 807,5 juta atau meningkat 23,3% year on year. Industri pariwisata Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Pada 2024, Indonesia berhasil mencatat kedatangan 13,9 juta wisatawan mancanegara, meningkat 19,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga Agustus 2025, dari Januari hingga Agustus tahun ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai 10 juta atau naik 10,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi wisatawan Nusantara, jumlah perjalanan mencapai lebih dari 1 miliar perjalanan pada tahun 2024, tumbuh 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara dari Januari hingga Agustus tahun 2025, wisatawan Nusantara telah tercatat 807,5 juta, meningkat 23,3% year on year. Dua segmen yang sangat penting untuk pertumbuhan ini adalah wisata leisure dan event. Dari sisi pariwisata leisure, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Bali sudah dikenal luas di mancanegara, namun Indonesia masih memiliki banyak destinasi lain yang perlu didorong untuk dikunjungi seperti Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Raja Ampat, dan destinasi prioritas lainnya. Widianti mengungkapkan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara hingga wisatawan Nusantara ini tak terlepas dari dua segmen yang sangat penting, yakni wisata leisure dan penyelenggaraan event. Dari sisi pariwisata leisure, Indonesia juga memiliki potensi destinasi wisata yang perlu didorong untuk dikunjungi wisatawan seperti Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Raja Ampat, dan destinasi prioritas lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Cila dan pemirsa, dapat kita saksikan ini merupakan angin segar dari industri mancanegara yang hadir ke Indonesia. Lagi-lagi wisata Indonesia ini akan lebih semangat lagi untuk terkenal di kancah global. Dan kalau kita menyaksikan bahwa dari Menteri Pariwisata, kita juga menyaksikan bahwa 10,4% ini naik di bulan Januari hingga Agustus 2025. Artinya naik beberapa persen dari tahun 2024 yang 13,9% sepanjang tahun 2024. Pastinya, dan ini merupakan sebuah pertanda baik, begitu ini awal yang baik, dan juga bisa kita lihat bersama dari awal ketika ada pandemi COVID-19 hingga hari ini di tahun 2025, puji Tuhan kita semua sudah mengalami recovery yang cukup signifikan tentunya. Jadi ini adalah angka yang cukup baik, mengingat juga sudah banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan, sehingga juga sangat berpengaruh dengan meningkatnya tinggi dari para wisatawan, baik itu lokal maupun mancanegara. Benar sekali, lagi-lagi kalau kita melihat bahwa ini merupakan program yang lebih unggul lagi, kita berharap bahwa wisatawan dapat puas menikmati berlibur di beberapa titik lokasi di Indonesia untuk menambah ekonomi ataupun perekonomian ada di Indonesia lebih tepat ya Cila. Pastinya, dan itu tentunya itu juga menarik minat kita berdua, tentunya ingin berwisata. Benar sekali. Kita besok-besok juga bisa live secara langsung menghadirkan berita Menyapa Indonesia Pagi dari pinggir pantai, Labuan Bajo, dan banyak sekali ya wisata Indonesia. Wah. Baiklah pemirsa, tentunya tak hanya itu saja, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan, terutama mengenai pemerintah yang akan meluncurkan SMA Garuda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, pemerintah meluncurkan program SMA Garuda sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Program ini dirancang untuk melahirkan generasi unggul di bidang sains dan teknologi yang siap bersaing di tingkat global. Peluncuran program SMA Garuda dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, perwakilan Komisi 10 DPR, Dinas Pendidikan DKI, serta sejumlah tamu undangan. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah
untuk menciptakan sekolah unggul nasional yang mampu melahirkan calon peneliti dan industriawan yang siap memajukan Indonesia di masa depan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan, SMA Garuda dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat internasional. Brian menyatakan bahwa program SMA Garuda juga akan mengadopsi kurikulum terpadu dengan penyesuaian untuk meningkatkan kompetensi siswa secara internasional. Kurikulum ini dirancang agar siswa memiliki daya saing, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Harapannya bisa mencetak SDM-SDM unggul untuk berkompetisi dengan SDM-SDM dari negara lain. Jadi nantinya harapannya anak-anak dari SMA-SMA Garuda, baik transformasi maupun yang sekolah unggulan Garuda yang akan dibentuk, itu bisa mengisi menjadi mahasiswa-mahasiswa di sekolah-sekolah perguruan tinggi unggulan di dunia. Tentunya juga termasuk Indonesia ya, ada beberapa perguruan tinggi kita yang juga sudah masuk ke dalam unggulan, sehingga nantinya mereka itu akan bisa menimba ilmu dari tempat-tempat yang memang memiliki keunggulan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi memulai pengenalan sekolah Garuda secara serentak yang tersebar di 16 titik di seluruh Indonesia. Salah satunya yakni SMA 10 Samarinda, Kalimantan Timur yang bertransformasi menjadi sekolah Garuda dengan dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf. Sekolah 10 Samarinda kini resmi bertransformasi menjadi SMA Sekolah Garuda yang merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Peresmian ini dilakukan pemerintah yang tersebar 16 titik dengan diantaranya 12 sekolah Garuda transformasi dan 4 sekolah Garuda yang baru. Adapun peresmian transformasi SMA 10 Samarinda menjadi SMA Sekolah Garuda dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. Gus Ipul mengatakan sekolah Garuda menjadi salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Oleh karena itu, sekolah Garuda diharapkan dapat menciptakan siswa-siswi yang berprestasi dengan melanjutkan perguruan tinggi ternama di berbagai negara. Ya alhamdulillah hari ini ya kita di Samarinda, Kalimantan Timur bisa turut menyaksikan prosesi peluncuran sekolah Garuda sebagai bagian dari upaya kita semua di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat jalur pendidikan. Diharapkan sekolah Garuda ini nanti bisa menjadi jembatan bagi siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik, dijadikan sebagai kader-kader bangsa yang memiliki kesempatan bisa melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Bersyukur kalau nanti bisa melanjutkan di kampus-kampus ternama di berbagai negara. Ini adalah satu ikhtiar yang harus kita sama-sama sukseskan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA 10 Samarinda, Nimade Atnyani menyebut, pihaknya akan mendukung penuh transformasi sekolah Garuda dan siap meningkatkan kompetensi siswa-siswi terbaik. Di 10 Samarinda, Bapak Ibu Guru siap mendukung program SMA Garuda transformasi ini dan siap meningkatkan kompetensi diri untuk menjalankan program Garuda transformasi. Terima kasih. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya dari Wapres Gibran Rakabuming Raka yang memimpin upacara pemakaman almarhumah Karlina Umar Wirahadikusuma di TMP Kalibata, Jakarta pada Senin 6 Oktober 2025. Upacara berlangsung hikmat dengan prosesi militer sebagai bentuk penghormatan. Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas nama negara, bangsa, dan TNI, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara pemakaman almarhumah Karlina Umar Wirahadikusuma di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin 6 Oktober 2025. Almarhumah adalah istri Wakil Presiden keempat RI Umar Wirahadikusuma. Upacara militer dimulai pukul 13:45 waktu Indonesia Barat dengan laporan Komandan Upacara Letkol CPM Syafiq.
kepada Wapres selaku inspektur upacara. Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan riwayat singkat almarhumah yang dikenal sebagai sosok setia, sederhana dan penuh keteladanan. Wapres membacakan apel persada melakukan penimbunan tanah secara simbolis dan meletakkan karangan bunga di pusara. Bendera merah putih diserahkan kepada putri almarhumah Nila Santi. Upacara berlangsung hikmat hingga selesai pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Wapres menyampaikan duka yang mendalam dan mengenang almarhumah sebagai pribadi yang tulus dan mendampingi suami dalam pengabdian kepada negara. Karlina wafat pada Senin 6 Oktober pukul 4.33 waktu Indonesia Barat di Jakarta dalam usia 95 tahun. Sejumlah pejabat hadir termasuk Wakil Kepala BPK Budi Prijono dan Menko Polhukam Jamari Caniago. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya dari Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Soeharto, yang meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri 1 Pujo Kusuman, Kota Yogyakarta. Dan kunjungan ini dilakukan dalam rangka kegiatan Serap Aspirasi selama masa reses di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto menyampaikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang saat ini mulai diuji cobakan di sejumlah sekolah dasar. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan gizi anak dan menurunkan angka stunting di tanah air. Dalam kegiatan tersebut, Siti Hediati juga berinteraksi dengan siswa dan tenaga pendidik untuk melihat langsung proses penyajian serta menu makanan yang disediakan bagi para siswa. Hari ini kita berbicara tentang sebuah langkah besar pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia, yaitu program makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberikan makanan, tetapi memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap untuk bersaing. Namun keberhasilan program MBG tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah semata. Kunci suksesnya justru ada di tangan para guru, di tangan PGRI. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh keluarga besar PGRI untuk ikut serta menjadi penggerak utama dalam mensukseskan program ini. Melalui kegiatan belajar dan interaksi harian, guru dapat menanamkan kesadaran pentingnya makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak serta orang tua mereka. Melalui kegiatan Serap Aspirasi di masa reses ini, Siti Hediati Soeharto berharap program makan bergizi gratis dapat terus ditingkatkan dan disebarluaskan ke seluruh daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu kita lanjut informasi dari Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa yang resmi meluncurkan Transjatim Koridor 7 pada Selasa 7 Oktober 2025. Peresmian bus yang melayani rute Lamongan Pacitan ini digelar di area parkir wisata religi Makam Sunan Derajat Lamongan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meresmikan Transjatim Koridor 7, Terminal Lamongan Dukun Gresik, Terminal Paciran di halaman parkir Makam Sunan Derajat Lamongan pada Selasa 7 Oktober 2025. Peluncuran ini menjadi kado istimewa dalam rangka hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur bertema Jatim Tangguh Terus Bertumbuh, sekaligus bukti komitmen pemerintah provinsi dalam menghadirkan layanan mobilitas murah, aman, dan tepat waktu bagi masyarakat. Koridor 7 menjadi jalur penghubung strategis antara Paciran, kemudian Dukun Gresik, Karanggeneng, Sukodadi, dan menuju ke Terminal Lamongan, serta sebaliknya melintasi kawasan pendidikan, perdagangan, dan pesisir yang selama ini membutuhkan akses transportasi terintegrasi. Dengan panjang rute mencapai 46,6 km, layanan ini akan dioperasikan oleh 15 unit bus yang terdiri atas 14 unit operasional dan 1 unit cadangan. Selain itu, nama yang diusung dalam Koridor 7 yakni Transjatim Sunan Derajat yang memiliki nilai spiritual dan historis. Artinya layanan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya momentum hari ulang tahun ke-80 Provinsi Jawa Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cila dan pemirsa, dapat kita menyaksikan bahwa informasi yang telah kami hantarkan, pemerintah dari Jawa Timur ini memberikan hadiah untuk memperingati hari ulang tahun Jawa Timur yang ke-80. Ini merupakan sebuah kebijakan yang lebih baik lagi untuk Jawa Timur, apalagi warga ini dapat terbantu dengan kondisi Koridor 7 yang hadir di tengah-tengah mereka gitu ya.
Pastinya, dan tentunya ini juga semakin menarik melihat Jawa Timur ini juga akan menjadi pusat dari Ponpes begitu, pusat santri dunia, itu tujuan utamanya dari Ibu Gubernur kita, dan tentunya diharapkan dengan adanya transportasi yang baru ini di mana ada 15 unit tambahan. Bener. Yang satunya adalah cadangan, sehingga nantinya semoga diharapkan para warga para warga di Jawa Timur dapat terbantu gitu. Betul, dan tentunya juga para wisatawan yang ingin berlibur ataupun menikmati Jawa Timur bisa semakin lebih dipermudah. Benar sekali. Dan seperti informasi lainnya juga pemirsa kami akan hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menyatakan koperasi bukan hanya sekedar lembaga ekonomi, melainkan gerakan sosial yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Dan hal itu disampaikan usai melihat langsung contoh rumah yang dibangun oleh koperasi dalam peringatan Hari Habitat Sedunia. Dalam peringatan Hari Habitat Sedunia, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono bertemu dengan Koperasi Jaringan Perumahan Rakyat. Dalam kesempatan itu, Ferry melihat langsung contoh rumah yang dibangun oleh koperasi pada Senin 6 Oktober 2025. Ferry menyampaikan warga berpenghasilan rendah berhak memiliki hunian layak. Ferry menilai dengan melihat langsung rumah yang dibangun oleh koperasi membuat ia yakin bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan gerakan sosial yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Ini contoh rumah yang dibangun oleh koperasi, jadi ini adalah salah satu upaya ikhtiar Kementerian Koperasi mendorong koperasi-koperasi untuk membangun perumahan rakyat seperti yang disampaikan oleh Presiden. Kita akan bangun dan memperbaiki juga rumah-rumah yang ada di kampung-kampung di Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan DPR dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan tepat sasaran. Kolaborasi dinilai jadi kunci dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan merata dari pusat hingga daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Jiwandono, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetio, serta Bupati Penajem Pasir Utara Mudiat Nur di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta pada Selasa 7 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi momentum silaturahmi dan bertukar pandangan mengenai arah pembangunan di wilayah Kalimantan Timur yang terus berkembang sebagai salah satu daerah dengan potensi besar di berbagai sektor. Selain itu, kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan merata dari pusat hingga daerah. Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan DPR dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengungkap bahwa penyelenggaraan event di tanah air menjadi salah satu mesin penggerak utama perekonomian nasional. Bahkan penyelenggaraan event yang mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata sebanyak tahun 2025 diklaim telah menghadirkan sebanyak 10,8 juta pengunjung dan melibatkan lebih dari 95 pekerja serta 14.800 UMKM hingga menghasilkan perputaran ekonomi mencapai angka 11,82 triliun rupiah. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sabta Pesona Gambir, Jakarta Pusat Senin sore, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengungkap penyelenggaraan event di tanah air menjadi salah satu mesin penggerak utama perekonomian nasional. Menurutnya, ribuan event berlangsung di tanah air setiap tahunnya, mulai dari event budaya, event musik internasional, hingga sport event seperti MotoGP yang baru saja berlangsung di Mandalika 3-5 Oktober kemarin. Widianti mengklaim penyelenggaraan event yang mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata sepanjang tahun 2025 telah menghadirkan sebanyak 10,8 juta pengunjung dan melibatkan lebih dari 95.000 pekerja serta 14.800 UMKM. Hal itu dinilai mampu menghasilkan perputaran ekonomi mencapai angka 11,82 triliun rupiah.
sepanjang tahun 2025, event yang mendapat dukungan Kementerian Pariwisata telah menghadirkan 10,8 juta pengunjung, melibatkan lebih dari 95.000 pekerja, melibatkan 14.800 UMKM, dan menghasilkan perputaran ekonomi sebesar 11,82 triliun rupiah. Angka ini hanya mencakup event yang mendapat dukungan langsung dari Kementerian Pariwisata. Bayangkan, jika seluruh event di tanah air, kita hitung betapa luar biasanya potensi dan skala industri event Indonesia. Inilah peluang besar yang harus kita kelola dan memanfaatkan seoptimal mungkin. Meski begitu, Menpar tak menampik jika masih terdapat berbagai tantangan di balik potensi besar dalam penyelenggaraan event, seperti pembiayaan, kesenjangan infrastruktur dan fasilitas pendukung di berbagai daerah, serta perizinan dan regulasi dari pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, dari Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin rapat pemimpin Kementerian Luar Negeri untuk membahas arah dan prioritas diplomasi Indonesia ke depan. Dalam kegiatan tersebut, Kemlu menegaskan fokus pada penguatan kelembagaan, diplomasi ekonomi, serta kesiapan menghadapi berbagai agenda internasional agar diplomasi Indonesia semakin adaptif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Rapat pimpinan Kementerian Luar Negeri di Jakarta dihadiri oleh jajaran pejabat eselon dan perwakilan diplomat senior. Menlu Sugiono menekankan pentingnya memperkuat peran diplomasi Indonesia dalam isu ekonomi global dan kemanusiaan. Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri juga menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria, Lilla Karsai, untuk membahas penguatan hubungan kerjasama Indonesia dan Hungaria yang memasuki usia 70 tahun hubungan diplomatik. Sugiono selain itu bertemu dengan Presiden Economic Research Institute for Asian and East Asia atau ERIA, Profesor Tetsuya Watanabe. Pertemuan ini membahas komitmen untuk mendorong integrasi ekonomi kawasan melalui penelitian dan kebijakan yang berbasis riset. Melalui rapat pimpinan dan sejumlah pertemuan bilateral, Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmen untuk terus memperkuat peran Indonesia di tingkat regional dan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang mengaku butuh media untuk mengkritisi kebijakan publik, politik, dan masa depan negara selain aksi unjuk rasa. Dan media tersebut berupa forum debat yang diikuti oleh mahasiswa, dosen, hingga pejabat pemerintah. Kegiatan yang digelar Badan Kesbangpol bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Semarang yang menggelar debat dengan tema Mahasiswa Bicara, Kebijakan Publik, Politik, dan Masa Depan Indonesia di salah satu hotel di Kota Semarang pada Selasa siang. 5 universitas ternama di Kota Semarang, Undip, UNES, Unwahas, UIN, dan Unisula mengirim mahasiswa terbaiknya untuk mengikuti debat tersebut. Bagi mahasiswa, forum debat ini menjadi wadah dalam menyalurkan pemikiran yang dinilai lebih didengar daripada demonstrasi. Selain itu, para mahasiswa merasa mendapatkan ruang berpartisipasi dalam proses penentuan politik dan kebijakan publik. Salah seorang juri debat, Dr. Muhammad Abdul Adib, mengapresiasi persiapan yang dilakukan para mahasiswa dalam mengikuti debat tersebut. Kegiatan ini dinilai positif karena memberikan ruang bagi para mahasiswa dalam memberikan gagasan, sumbangsih, dan saran kepada pemerintah. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menilai forum debat ini juga mempersiapkan para generasi penerus menjadi pemimpin selanjutnya. Acara debat antar mahasiswa. Tema yang dipilih pun sangat aktual. Kebijakan publik, politik, dan masa depan Indonesia. Kenapa masa depan Indonesia dipertanyakan? Karena di masa depan itu, kalian yang jadi wali kota, kalian yang jadi dosen, kalian jadi gubernur, kalian jadi menteri, mungkin kalian jadi presiden. Forum debat mahasiswa di Kota Semarang ini diselenggarakan Badan Kesbangpol dan KNPI Kota Semarang. Rencananya, kegiatan ini akan diselenggarakan rutin di setiap tahunnya dalam rangka memberikan wadah kepada generasi muda untuk turut serta dalam pembangunan Kota Semarang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari informasi tadi, Cila dan juga pemirsa dapat kita saksikan bahwa pemerintah lagi-lagi untuk
diberikan masyarakat dan tidak hanya mahasiswa. Dari kalangan atau aliansi masyarakat ini membutuhkan ruang agar dapat didengarkan suara dan juga aspirasi untuk memperbaiki apapun kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah, lebih tepat. Pastinya, mengingat kita adalah Indonesia sebagai negara demokrasi, maka sudah sepatutnya dan juga selayaknya pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dan selain dengan cara berunjuk rasa ataupun dengan demo, tentunya dapat diskusi, tentunya momentum debat seperti ini yang diikuti oleh para mahasiswa menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya terbuka loh mendengarkan segala masukan, kritik maupun saran dari siapa saja dari berbagai golongan tanpa melihat adanya perbedaan suku, agama ataupun ras. Semoga aspirasi ini dapat berjalan dengan lancar dan apapun yang kebijakan dilakukan oleh pemerintah mendapatkan ruang untuk publik, dapat dikritik oleh masyarakat dan dapat dicerahkan oleh diskusi yang akan berlangsung nanti. Pastinya tentu juga ini akan mempertajam analisa dan juga cara pembicaraan ataupun public speaking dari anak-anak mahasiswa tersebut. Dan pemirsa, tentunya kami masih akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, aksi pencurian kotak amal terjadi di sebuah masjid di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Seorang pria diduga pengamen nekat membobol kotak amal di Masjid Al-Barkah pada Selasa 7 Oktober 2025 dini hari. Seorang pria diduga pengamen melakukan aksi pencurian kotak amal di Masjid Al-Barkah, Jalan Wisma Tajur, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa 7 Oktober 2025, sekitar pukul 00.39 WIB. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat terlebih dahulu memperhatikan situasi di sekitar masjid. Saat kondisi dirasa aman, pelaku langsung mengambil kotak amal yang berada di depan masjid dan membawanya ke area tempat wudhu. Di tempat tersebut, pelaku kemudian membobol gembok kotak amal dan menguras seluruh uang di dalamnya. Hingga kini kasus ini dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gara-gara listrik padam, 2 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terjebak di dalam lift gedung 1 atap pemerintah Kota Bandar Lampung, Lampung. Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan saat proses evakuasi berlangsung. 2 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terjebak di dalam lift gedung 1 atap pemerintah Kota Bandar Lampung, Lampung pada Senin 6 September 2025 sore. Insiden terjadi saat kedua pegawai tersebut turun dari lantai 8 dan tiba-tiba listrik mati hingga lift pun turut berhenti. Saat itu sempat terjadi kepanikan saat proses evakuasi yang berlangsung cukup lama sebab petugas harus membuka pintu lift secara manual. Setelah pintu berhasil dibuka, kedua pegawai pun dibantu keluar oleh petugas keamanan dan sejumlah pegawai secara perlahan melalui celah lift. Lampunya kurang tahu. Oh, kalau ketimbangan kurang lebih setengah jam ya? Iya. Berapa orang bang itu bang? Kayaknya 2 tadi bang. Oh, jadi tadi tiba-tiba liftnya mati gitu ya bang ya? Iya, karena mati lampu otomatis mati. Terus petugasnya tadi lama bener? Kenapa mas? Kurang tahu sih bang. Nggak ada di lokasi ya? Iya. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah Kota Bandar Lampung terkait penyebab padamnya listrik maupun ketiadaan daya cadangan di gedung pelayanan publik tersebut. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari sebanyak 41 rumah warga di Desa Pematang dan Cisere, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, rusak setelah diterjang angin puting beliung pada Selasa 7 Oktober 2025 pada sore hari. Selain merusak rumah, sejumlah pohon juga tumbang dan menutup akses jalan desa. Hujan deras disertai angin puting beliung juga merusak sebanyak 41 rumah warga di Desa Pematang dan Cisere, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 7 Oktober 2025 sore. Selain merusak rumah warga, sejumlah pohon berukuran besar juga bertumbangan hingga menutup akses jalan desa. Menurut keterangan warga, peristiwa ini terjadi saat wilayah Tiga Raksa dilanda hujan deras. Namun tiba-tiba angin kencang menerpa hingga membuat warga panik berlarian keluar rumah. Beruntung tidak ada warga yang terluka dalam peristiwa ini karena banyaknya warga
warga yang berhasil menyelamatkan diri. Suaranya udah bergemuruh kayak begitu, tahu-tahu pas keluar ininya udah ini semua, anginnya kenceng banget. Nyampe pohon aja sampai tumbang semua di sebelah. Ini kayak begitu di atas aja. Banyak ke rumah semua di sebelah aja kakak Ibar sama, dia ke pohon yang tumbang, ketimpa depannya. Iya. Tetangga di depan sama asbesnya sama kayak terbang kayak begitu. Kayak ini kan di sebelah sini terbang, asbesnya nggak ada. Takut soalnya kan ada punya anak kecil, dia lagi tidur sengaja ditemenin. Takut kalau mau keluar juga kan kalau banyak duduk kayak begitu takut Pak. Hujannya gede juga. Dari hasil pendataan, Cucu Abdul Roshid, Camat Tiga Raksa, mengatakan ada sebanyak 41 rumah warga yang terdampak angin puting beliung. 25 rumah di Desa Pematang dan 16 rumah di Desa Cisereh. Namun demikian rumah warga yang terdampak keseluruhannya hanya mengalami rusak ringan pada atap. Terjadi angin kencang yang terjadi di wilayah Kecamatan Tiga Raksa, khususnya di wilayah Desa Pematang dan Desa Cisereh. Tadi menurut laporan dari perangkat desa bahwa untuk di Desa Pematang jumlah yang terdampak yaitu rusak ringan, ada yang gentengnya jatuh kemudian terbawa angin itu kurang lebih 25, sedangkan untuk di Desa Cisereh itu jumlahnya 16. Rata-rata genteng atau asbes yang lepas akibat angin kencang yang melanda di wilayah khususnya di wilayah Tiga Raksa sebelah selatan ya. Langkah-langkah pertama adalah pendataan. Tadi memang ada beberapa pohon yang tumbang. Kita lakukan juga karena kita punya redcar, relawan yang ada di bawah Tagana, kemudian dari DLHK juga melakukan pembersihan pohon-pohon yang tumbang dan juga dibantu oleh TNI Polri, oleh perangkat desa yang ada di wilayah. Alhamdulillah tadi sudah berjalan kaitan dengan beberapa ruas. Ada ruas yang jalan Cisereh menuju Pematang itu ada pohon tumbang sudah dibereskan. Sekarang adalah pendataan atau asesmen terhadap rumah-rumah yang terdampak. Pihak Kecamatan Tiga Raksa akan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Tangerang dan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meminta bantuan bagi warga yang terdampak. Sementara itu di lokasi lainnya hujan deras disertai angin puting beliung juga merusakkan puluhan rumah di kawasan Limo Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat Doni Satya mengatakan di kawasan RT 04 RW 10 Kelurahan Grogol tercatat ada 6 rumah warga yang terdampak angin puting beliung. Kejadian tadi sih ada sekitar 6 rumah warga. Juga tadi banyak pohon yang tumbang. Kondisi gimana sih Kira? Apanya? Rumahnya kondisi sebagian besar warga. Sebagian besar ya asbesnya pada terbang, genteng juga pada terbang. Rata-rata memang ada orang yang di dalam. Tadi kalau ini ada yang kerja, ada yang ibu-ibunya pada ngaji, ini kosong rumah. Tapi nggak ada yang timpa Pak, warga? Nggak ada. Terus hujan sih nggak ada, cuma anginnya yang muter tuh dari arah utara tadi pada bawah-bawah. Lama nggak sih Pak tadi? Kejadian angin sih nggak lama, kalau hujan juga sebentar. Cuma dadakan itu angin tuh kencang, udah nyapu semua. Dari 3 wilayah yakni Grogol, Krukut, dan Limo, tercatat ada sebanyak 44 rumah maupun bangunan rusak imbas dari peristiwa angin puting itu. Dari Tangerang, Banten, dan Depok, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Di tempat lainnya ada 2 billboard berukuran raksasa di Kelurahan Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten yang roboh diterjang hujan deras dan angin kencang pada Selasa 7 Oktober 2025. Akibat kejadian ini, 2 orang yang merupakan ibu dan anak menjadi korban. Peristiwa terjadi saat hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah Ciputat pada Selasa 7 Oktober 2025 malam. 2 billboard berukuran besar yang berdiri di tepi jalan tiba-tiba roboh dan menimpa beberapa bangunan di sekitarnya. Sedikitnya 5 rumah, 8 unit kontrakan, serta 2 sepeda motor mengalami kerusakan akibat tertimpa reruntuhan besi billboard. Selain bangunan dan kendaraan, seorang ibu dan anak juga dilaporkan menjadi korban dalam insiden tersebut. Keduanya kemudian dievakuasi warga ke fasilitas kesehatan terdekat. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian guna keperluan penyelidikan. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satreskrim Polresta Cirebon yang berhasil menangkap seorang wanita muda berusia 19 tahun yang tega membuang bayi kandungnya di kolong jembatan.
Pelaku mengaku nekat membuang bayi tersebut lantaran malu sang pacar tidak mau menikahinya. Jajaran Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat mengungkap kasus pembuangan bayi baru lahir pada Selasa 7 Oktober 2025 sore. Dalam pengungkapan tersebut, seorang wanita muda berusia 19 tahun berinisial RA digelandang lantaran terbukti telah melakukan pembuangan bayi kandungnya sendiri pada pertengahan September lalu. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka yang masih berusia 19 tahun itu tega membuang bayi baru lahir lantaran sang kekasih tidak mau bertanggung jawab dan menikahinya. Parahnya lagi, proses persalinan bayi tak berdosa itu pun dilakukan secara sendiri di kamar mandi rumahnya. Panik dan takut menjadi bahan cemoohan masyarakat karena melahirkan bayi tanpa seorang ayah, tersangka langsung membuang bayi baru lahir beserta ari-arinya di kolong jembatan Martapada, Kulon. Tersangka melakukan kekerasan terhadap bayi yang telah dilahirkannya karena yang bersangkutan merasa malu ya, anak yang dilahirkan tidak punya bapak, tidak dinikahi secara sah gitu ya. Dan ketika dilahirkan di dalam kamar mandi, tersangka membiarkan plasenta atau ari-arinya tidak diikat gitu. Kemudian tersangka membawa ke klinik, tidak dibawa ke klinik, melainkan langsung membuang bayi beserta ari-arinya di bawah jembatan sehingga bayi tersebut meninggal dunia. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Artika, kontributor Simpo TV melaporkan. Panik berhamburan hingga aksi tarik-menarik barang dagangan mewarnai razia pedagang kaki lima yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Tak sedikit pedagang yang langsung mengevakuasi barang dagangan menjauh dari lokasi agar tidak diangkut paksa petugas. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi sontak membuat para pedagang panik. Secepat kilat, mereka langsung berhamburan berbenah mengevakuasi barang dagangannya yang dijajakan di atas trotoar. Aksi tarik-menarik barang dagangan pun terjadi lantaran ada beberapa pedagang yang nekat berjualan di area taman. Meski sempat memanas, namun ketegangan mereda setelah petugas membiarkan para pedagang memindahkan barang dagangan mereka. Razia kembali digelar menyusul kian maraknya pedagang kaki lima yang menguasai sepanjang trotoar jalan di kawasan Pasar Tanah Abang. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan para pedagang juga dituding setelah mengambil hak pejalan kaki. Sesuai arahan pimpinan Pak Kasatpol PP Jakarta Pusat, kita harus sering rutin mengontrol wilayah kawasan Pasar Tanah Abang. Karena disinyarin pedagang mulai mengokupasi. Menjelang nanti mendekati bulan puasa, tentu mereka lebih banyak lagi. Banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan ada pedagang yang mengokupasi seluruh badan trotoar. Di sini kita hadir seminggu sekali, seminggu 2 kali. Pada razia kali ini, petugas mengangkut lapak dan barang dagangan milik pedagang yang sudah beberapa kali terjaring. Petugas mengancam akan menindak tegas para pedagang jika masih nekat berjualan dengan menguasai trotoar jalan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kasus penyerangan yang dilakukan sekelompok pelajar kepada pelajar lain di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat berhasil diungkap. Polisi berhasil menangkap pelaku yang membuat korban mengalami luka bacok di bagian kepala. Anggota unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan menangkap seorang pelajar berinisial KA berusia 15 tahun yang diduga melakukan penyerangan terhadap pelajar lain di sebuah warung kelontong Jalan Semeru, Jakarta Barat pada Rabu siang. Pelaku ditangkap tidak lama setelah kejadian di kawasan Kelurahan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut insiden itu terjadi pada Jumat 3 Oktober 2025 dan menyebabkan korban mengalami luka bacok di bagian belakang leher sedalam sekitar 3 cm. Dari hasil pemeriksaan, pelaku KA masih berstatus pelajar dan berusia di bawah umur. Motif penyerangan diduga karena dendam setelah sebelumnya pelaku sempat dihadang sekelompok pelajar usai bermain futsal. Namun dari hasil penyelidikan, pelaku ternyata salah sasaran karena korban bukan pihak yang pernah menghadangnya. Sebelum menyerang, pelaku sempat mengajak beberapa temannya berjalan-jalan. Namun di tengah jalan, pelaku meminta teman-temannya berhenti dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis celurit. Usai melakukan aksinya, pelaku membawa senjata tersebut ke kali. Polisi kini telah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain rekaman CCTV, pakaian pelaku, serta memeriksa 5 orang saksi yang membenarkan keterlibatan KA dalam kejadian itu.
Baik, terima kasih. Kami dari Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan membenarkan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 telah terjadi penyerangan ya terhadap salah satu siswa SMA ya di wilayah Grogol. Kejadiannya terjadi di Jalan Semeru, Kecamatan Grogol Petamburan. Nah, untuk pelaku sendiri berinisial KA, masih di bawah umur, berumur 15 tahun, dan motif dari penyerangan pelaku adalah karena dendam, di mana pada hari Kamis sebelumnya pelaku sendiri sempat dihadang sepulang bermain futsal, dan informasi yang pelaku dapatkan adalah dari sekolah yang pelaku incar. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua dan pihak sekolah, agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap anak-anak remaja untuk mencegah terjadinya aksi tawuran atau penyerangan serupa. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sangat disayangkan sekali pemirsa dan juga Cila, karena hal tersebut juga kita melihat bahwa ini merupakan pelajar, artinya masih di bawah umur, melakukan tindakan yang kurang baik, dan dapat kita saksikan bahwa ini merupakan pelajaran bagi para pihak kepolisian dan juga orang tua dan juga para guru untuk memberikan kegiatan yang lebih baik lagi agar anak-anak ataupun pelajar ini dapat melakukan kegiatan yang lebih positif lebih tepatnya. Benar sekali, dan tentunya apapun misalnya pun ada permasalahan di antara kedua belah pihak, diharapkan nantinya para siswa dapat semakin belajar untuk lebih dewasa agar tidak sembarangan menyelesaikannya dengan cara kekerasan. Mengingat kita ketahui bersama, kembali lagi Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga diharapkan nantinya para pelajar ini bisa mengaspirasikan keluh kesah mereka, keluhan mereka mungkin kepada teman-teman terdekat terlebih dahulu, kepada guru BK ataupun kepada pihak orang tua. Benar sekali. Sehingga nantinya di kemudian hari diharapkan tidak ada lagi kejadian serupa yang tentunya merugikan kedua belah pihak, baik itu sang pembacok maupun sang korban. Benar sekali Cila, dan sangat sayangkan sekali pemirsa, usai sudah pertemuan kita di Menyapa Indonesia pagi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, saya Dewi Manik dan saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.